Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Ansar, ia memeluk Islam bersama keluarganya pada masa awal Nabi hijrah ke Madinah, saat itu ia berusia 11 tahun. Ia beruntung karena sebagai anak-anak, ia secara khusus didoakan oleh Nabi. Pada waktu terjadinya Perang Badar tahun 2 Hijriah, saat itu ia berusia 13 tahun, ia dibawa serta oleh ayahnya, tetapi Nabi melarangnya ikut serta karena masih terlalu kecil dan tubuhnya juga kecil. Begitu juga ketika Perang Uhud, Nabi masih melarang sekelompok anak muda berkuda termasuk Zaid di dalamnya. Tetapi dua anak muda yang tubuhnya cukup kekar dan mempunyai keahlian tertentu Nabi mengizinkannya, yakni Rafi bin Hudaij dan Samurah bin Judub. Keduanya berusia 15 tahun. Zaid bin Sabit sendiri baru terjun dalam pertempuran dalam Perang Khandak pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu, ia hampir selalu menyertai berbagai pertempuran yang dilakukan Nabi. Sebagai anak muda, ia mendapat perhatian secara khusus oleh Rasulullah. Ia seorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan tulis-menulis, sehingga diberi tugas menulis wahyu. Beliau juga memerintahkannya mempelajari beberapa bahasa asing, yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Ketika Nabi mulai melakukan dakwah kepada raja-raja dan kaisar di luar negeri Arab, Zaid bin Sabit menjadi salah satu penulis surat-surat dakwah tersebut karena kemampuan bahasanya. Sebenarnya cukup banyak sahabat yang diserahi Nabi untuk menghafal dan menuliskan wahyu yang turun secara bertahap, terkadang juga berkaitan dengan suatu peristiwa atau sebagai jawaban dan solusi atas suatu masalah. Tetapi beberapa orang saja yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin dalam bidang ini, mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit sendiri. 3 yang pertama adalah dari sahabat Muhajirin dan 2 yang terakhir dari sahabat Ansar. Ketika pecah pertempuran Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak sekali sahabat yang ahli baca qari, dan ahli hafal hufaz yang gugur menemui syahidnya. Hal yang cukup mengkhawatirkan ini, ditangkap oleh Umar bin Khattab. Segera saja menghadap Abu Bakar dan mengusulkan agar segera menghimpun Al-Quran dari catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup. Tetapi Abu Bakar berkata tegas, mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat Rasulullah, yakni bid'ah. Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Kata Umar, agak sedikit memaksa. Abu Bakar masih dalam keraguan. Ia salat istikharah, dan kemudian Allah membukakan hatinya untuk menerima usulan Umar. Abu Bakar dan Umar bermusyawarah, dan mereka memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Zaid bin Sabit. Ketika Zaid